Bab 62. Aku bahkan tidak akan melihatmu. Claire Sen tidak dirawat di rumah sakit terlalu lama. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, Claire Sen yakin dirinya tidak masalah. Dia pun bilang ingin keluar dari rumah sakit. Dokter menggerutkan keningnya. Saranku adalah cobalah untuk dirawat 2 hari lagi. Bagaimanapun keadaan tubuhmu masih sangat buruk. Dokter, aku benar-benar tidak apa aku hari ini boleh keluar dari rumah sakit? Akhirnya melihat Claire Sen yang sangat yakin, dokter pun melihat dia tidak memiliki masalah yang sangat besar, dan memberi saran kepadanya untuk tidak sembarang minum bir, barulah menyetujui dia untuk keluar dari rumah sakit. Ketika keluar dari rumah sakit, Claire Sen menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit sendirian. Dia meminjam sedikit uang kepada Sally Han terlebih dahulu, lalu mengatakan nanti akan mengganti uang itu. Tapi setelah Sally Han mengetahui keadaannya, dia pun langsung mengeluarkan uang dengan senang hati, lalu mengatakan tidak usah menggantinya. Meskipun Sally Han berbicara seperti itu, tapi Claire Sen tidak bisa mengambil uangnya begitu saja. Dia ingat berapa uang yang dipinjamnya. Ketika dia mendapatkan gaji, dia akan langsung mengganti uang itu. Setelah keluar dari rumah sakit, Claire Sen kembali ke rumah untuk merapikan barang sebentar, lalu dia menggunakan sisa uangnya untuk membeli 2 pasang baju. Setelah menukar pakaian dia pergi bekerja. Sampai ke tempat kerjanya Claire Sen melihat waktu sejenak, meskipun sudah telat, tapi dia masih duduk di atas meja kerjanya lalu mulai bekerja. Dokumen dia sebelumnya belum selesai dikerjakan olehnya. Claire Sen merapikan dokumen di sana sekitar setengah jam lebih. Arthur Xiao keluar dari lift dengan wajah yang datar. Ketika dia melewati ruang kerja Claire Sen, dia berjalan tanpa memperhatikannya. Setelah itu dia langsung mundur lagi, lalu membungkuk di samping pintu untuk melihat Claire Sen. Asisten Sen. Dia tidak salah lihat bukan? Orang yang seharusnya berada di rumah sakit, mengapa tiba-tiba bisa muncul di perusahaan? Arthur Xiao mengulurkan tangan untuk menggosok matanya. Claire Sen tidak mendongakkan kepala, dia masih melihat berkas di tangannya dengan serius, mengiyakan dia sejenak. Arthur Xiao, asisten Sen, mengapa kamu bisa berada di sini? Selain itu responnya ini terlalu datar bukan? Claire Sen mengiyakannya. Ini adalah ruangan kerja aku. Apa ada hal yang aneh jika aku berada di sini? Maksud aku adalah, asisten Sen, bukankah kamu seharusnya berada di rumah sakit? Sudah keluar. Kamu ingin masuk mencari Tuan Muda Ye bukan? Sekalian tolong antarkan berkas ini, aku tidak ada waktu. Setelah itu Claire Sen memberikan berkas yang sudah rapi kepada Arthur Xiao. Arthur pun hanya bisa menerima berkas itu, lalu menganggukkan kepala. Setelah masuk ke dalam kantor, Arthur Xiao melaporkan pekerjaannya terlebih dahulu, lalu dia baru memberikan berkas yang diberikan oleh Claire Sen kepadanya. Tuan Muda Ye, ini adalah berkas yang disuruh asisten Sen berikan kepadamu. Mendengar ini Golden Ye mendongakkan kepalanya, kamu bilang apa? Sangat aneh bukan? Pada waktu seperti ini asisten Sen seharusnya berada di rumah sakit baru benar, tapi tadi ketika aku ingin menuju ke ruangan Tuan Muda Ye, aku melihat asisten Sen ternyata sudah kembali bekerja. Tuan Muda Ye, jika tidak ada urusan lagi aku akan pergi dulu. Setelah Arthur Xiao pergi, tangan yang digunakan Golden Ye untuk memegang pena perlahan menjadi erat, lalu dia menggerutkan keningnya. Bukankah wanita ini seharusnya masih berada di rumah sakit? Mengapa dia bisa keluar kemari? Ketika berpikir, Golden Ye menaruh pena yang ada di tangannya, lalu menggerakkan kursi rodanya dan berjalan keluar. Setelah Claire Sen selesai mengetik kata-kata barisan terakhir, dia menyimpan data itu, lalu menekan tombol print. Ketika dia baru ingin berdiri, dia langsung mendengar suara yang dingin. Mengapa kamu keluar dari rumah sakit? Mendengar ini gerakan Claire Sen langsung terhenti, dia menoleh melihat ke arah suara itu berasal. Golden Ye duduk di sana, wajahnya yang dingin melihat ke arahnya. Bertatapan mata dengannya, Claire Sen terhentak, lalu menjelaskan berkata, tidak ada masalah pada tubuhku, jadi aku keluar dari rumah sakit terlebih dahulu.
Tidak ada masalah. Golden Ye memicingkan matanya, aura pada tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Bukankah dokter menyuruhmu untuk melakukan perawatan di rumah sakit selama 2 hari? Apakah telingamu digunakan untuk pajangan saja? Claire Sen menggigit bibir bawahnya, mulai mengepalkan tangannya. Tuan Muda Ye, apa kamu bisa jangan berbicara dengan sangat kasar? Aku keluar dari rumah sakit juga sudah mendapatkan persetujuan dari dokter. Dokter sudah menyetujuinya, berarti tidak ada masalah pada tubuhku. Golden Ye menggerucutkan bibirnya, tersenyum sinis. Benar juga, wanita yang memiliki hati dalam sepertimu ini, siapa tahu sedang pura-pura sakit, bagaimana mungkin kamu bisa membiarkan dirimu terluka? Setelah bicara, Golden Ye juga tidak peduli dengan respon dari Claire Sen. Dia langsung berbalik dan membawa kursi roda itu pergi. Kata-katanya membuat Claire Sen marah, tapi tidak tahu hati seperti apa yang menariknya. Dia menggepalkan tangan untuk mengejarnya. Kalau kamu merasa aku pura-pura sakit, lalu untuk apa kamu antar aku ke rumah sakit? Golden Ye, bukankah kamu selalu melakukan hal yang memalukan dirimu sendiri? Gerakan Golden Ye berhenti, setelah itu dia menoleh, suaranya yang dingin mulai terdengar. Kedepannya jika kamu ingin mati menjauhlah dariku, jangan mati di depan pintu perusahaan, aku tidak akan melihatmu. Claire Sen. Tanpa sengaja Claire Sen sudah membuat bibirnya robek. Golden Ye sudah pergi, Claire Sen marah hingga kedua pundaknya bergetar. Pada akhirnya dia menundukkan kepala, lalu dirinya seperti sebuah balon yang tidak ada oksigen. Sudahlah, dia sudah cukup mengetahui orang seperti apa Golden Ye itu, kedepannya dia tidak akan mengharapkan apapun lagi kepadanya. Claire Sen dengan tenang mengambil keluar dokumen yang sudah diprint olehnya, lalu dia dimasukkan ke dalam amplop dokumen. Ketika hampir pulang kerja, Sally Han menghubunginya. Dia bilang kalau dia sudah menyiapkan sup ayam dan ingin melihat keadaannya, jadi dia bertanya apakah dia bisa turun untuk membawanya naik ke atas. Claire Sen merasa kalau Sally Han sangatlah tulus, teringat hampir mendekati jam pulang kerja, seharusnya tidak ada masalah jika membawanya naik ke atas, jadi dia pun turun ke bawah lalu membawa Sally Han ke dalam ruangannya. Claire, aku tidak menyangka, ternyata aku bisa datang ke Yes Corp. Datang ke sini, mengapa? Yes Corp adalah sebuah perusahaan yang besar di kota utara, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan datang kemari. Kakakku sekalipun mungkin juga belum tentu ada kesempatan untuk datang kemari. Bagaimanapun kedua perusahaan ini tidak memiliki kerjasama, tapi aku hari ini bisa datang kemari karena ada kamu. Sally Han merangkul tangannya, berkata dengan senang. Oh ya? Ini adalah sup ayam yang dimasak oleh koki kami. Dia bilang orang hamil sangat baik meminum sup ini. Di dalamnya terdapat banyak jenis makanan. Meskipun aku tidak bisa mengatakannya, tapi dia adalah orang datangan. Tapi rasa sup ini pasti enak. Setelah itu Sally Han membuka termos dan menuangkan 1 mangkuk sup untuknya. Seketika aroma harum dari sup ayam menyebar ke seluruh ruangan. Cacing di dalam perut Claire Sen mulai berbunyi. Lalu dia langsung meminum sup itu. Sally, terima kasih ya. Tidak usah sungkan, kita kan teman. Oh ya. Di mana ruangan Tuan Muda Ye? Sally Han melipat kedua tangannya di depan dada, tersenyum berkata, apa aku boleh berkeliling? Mendengar ini, Claire Sen menunjukkan ekspresi wajah yang buruk. Pergi ke ruangan Golden Ye. Besar sekali keberanian orang ini, Claire Sen menggerutkan keningnya. Sally, mungkin ini tidak bisa, temperamen Tuan Muda Ye tidaklah baik, jika dia tahu, dia mungkin. Kamu tidak usah takut ya, nanti aku tidak akan menjerumuskanmu, kamu minumlah sup dengan pelan, aku akan pergi mencarinya sendiri. Setelah berbicara, sebelum Claire Sen menghalanginya, Sally Han sudah berjalan keluar. Seketika Claire Sen merasa sangat merinding dan tidak berani minum sup itu, dia menaruh mangkuk yang ada di tangannya lalu mengejarnya keluar. Jalan Sally Han sangatlah cepat, dengan cepat dia sudah sampai ke depan ruangan,
lalu diam-diam mengintip Golden Ye dari luar. Bersambung.